Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ajeng. Waalaikumsalam Nova. Gimana kabarnya? Baik-baik? Alhamdulillah. Kuliah lancar Kantongnya kuliah? lagi Kuliah lancar kuliah? Alhamdulillah lancar tidurnya. Bohong, canda. Udah libur belum sih? Udah selesai belum semester 1 ya? Udah masuk semester 2, Bun. Udah masuk semester 2. Apalah daya saya yang barusan mau libur gitu. Kayak saya barusan mau libur loh, Jeng. Kita di sini udah masuk semester 2. Iya. Saya baru libur di bulan minggu ini udah mulai libur nih, masuk awal bulan Maret. Ya, lumayan lah. Sampai ya bulan liburnya. Ya, Happy holiday. hey, thank you. Oke, sebenarnya mau ngajak kamu ngobrol-ngobrol dikit sih. Dikit banyak juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Karena saya tuh tahu banget Ajeng tuh ternyata orangnya, ya saya tahu ya, saya pernah ke rumah kamu, melihat beberapa piala-piala model dan lain-lain itu kayak, oh iya nih cocok nih Ajeng diajak ngobrol soal ini gitu kan. Dari kecil udah sering lomba-lomba gitu ya? Iya sih, kurang lebih emang terbiasa dulu dari kecil ikut beberapa event, ikut lomba-lomba gitu. Itu tuh gimana sih Jeng kok bisa gitu kamu masih kecil dan apa sih pikiran kamu waktu masih kecil gitu ikut lomba modeling? Apa yang ada di pikiran kamu pada saat itu? Enggak sih, sebenarnya di sini tuh ada filosofinya ya. Hmm. Jadi dulu pas SD, emang dari zaman SD tuh kebetulan saya suka banget sama yang namanya organisasi, yang namanya lomba-lomba. Terus ada teman, dia tuh jago banget mewarnainya. Pasti tahu lah siapa. Iya, iya, iya. Itu jago banget, terus kayak banyak piala. Dari situ mulai termotivasi. Ih, pengen nih kayak dia. Pengen banget bisa banggain orang tua dari saat ini. Terus mendapat dukungan dari orang tua dan dari bapak ibu guru. Akhirnya waktu itu ada pamflet, kayak pamflet-pamflet lomba, terus lombanya tuh fashion show. Nah, Terus? kayak dari kecil emang saya tuh orangnya centil gitu ya. Iya, iya, sampai sekarang kan ya? Mungkin sampai sekarang masih terbilang centil. Jadi kayak kata ibu waktu itu, "Ya udah nggak apa-apa ikut aja modelnya." Ya udah akhirnya ikut tuh. Pertama kali model, gila. Kayak terbilang ini first time, yang menurut saya sendiri, saya tuh udah paling keren kalau di rumah latihan sendirian. Tapi begitu sampai tempatnya, Masya Allah, Ada yang lebih bagus rupanya ya. malah lebih bagus. Tapi kan sering menang juga kan kamu kan? Saya lihat dari Iya, piala-piala kamu. tapi awal ikut tentu nggak langsung menang gitu. Ya, tapi ya semua hal pasti tahulah, nggak langsung menang kan, sekali coba pasti harus mencoba lagi baru kemungkinan menang gitu. Terus Betul, pasti ada sampai sekarang masih aktif di apa? Pick Air ya? Iya nggak sih? model Iya kan? apa? Di Pick Pick Air? Air. Iya. Ya di Pick Air sebenarnya masih aktif, cuma sekarang lagi sedikit bingung aja sih karena domisili sekarang jadi mahasiswa di provinsi lain. Terus Pick Air di sini sama genre Lampung yang di sini, jadi kayak bingung harus gimana soalnya pasti bakal meninggalkan provinsi kita tercinta. Kalau nggak kamu hibahkan ke saya gitu, hibahkan ke saya untuk Oh menjadi boleh banget. warisan. Emang saya lagi mencari kader yang bisa mengurus untuk genre Lamteng. Saya tuh kan standby ya di Lampung gitu kan, standby. Saya cinta Lampung. Jadi sebenarnya bisa sih. Kalau ada job-job gitu bisa calling lah, lumayan kan. Bukan uangnya ya, maksudnya kerjaannya, aktivitasnya. Karena apa ya? Banyak orang kan yang berpikir kalau kerja harus dapat uang kan, nggak harus dapat uang lah. Kerja kalau kita puas dan bahagia ya bisa dikerjain. Jadi Betul. gue di sini tuh mau
mau sharing lah, mau mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala gue nih sekarang dan beberapa waktu yang lalu gitulah. Ya pokoknya yang belakangan ini menghantui. Jadi kayak malam-malam gimana sih ya? Gue juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Malam-malam jam 2 malam kan kadang gue tidur jam 2 malam atau jam 3 atau jam 1 gitu. Kadang juga jam 9 udah tidur. Tapi ketika jam 2 atau jam setengah 3 tidurnya, gue tuh mikir gini. Gue kan lagi project buat buku. Terus sambil ngetik, sambil dengerin musik. Terus kadang gue tuh kelewatan sesuatu gitu. Kayaknya kamu perlu membahas isu deh, Fa, gitu. Terus kayak gue kayak ngomong sendiri kayak membahas isu apa? Gue yang ngomong, gue yang jawab membahas isu apa? Kata gue gitu. Apa yang lagi ngetren sekarang gitu? Yang memang ringan, tapi sebenarnya itu berat gitu. Apa ya? Gue juga bingung kan. Apa gue harus bahas apa? Dan sama siapa gitu kan. Gue kan orangnya ya lu tahu gue bukan orang yang anti kamera tapi juga bukan yang suka di depan kamera gitu kan. Jadi siapa ya gitu. Tapi gue masih mikir apa-apanya terus gue nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Chef Renata. Karena kebetulan juga gue kan ngefans tuh sama Chef Renatanya. Terus gue nonton lah itu. Gue kan jarang nonton YouTube yang bahas-bahas soal podcast gitu kan. Karena bosen banget nontonin orang ngobrol kan. Terus tapi karena berhubung itu idola gue tonton lah. Terus Chef Renata tuh ngomong gini, ini yang paling gue inget. Kenapa kita harus mendapatkan pengakuan cantik dari banyak orang? Terus gue kayak, kenapa? Gue juga bertanya, kenapa? Bahkan Deddy Corbuzier aja, maksudnya yang tau lah, yang ada di podcastnya kan, orang-orang punya jabatan tinggi, orang-orang berkelas, orang-orang yang punya pemahaman hidup yang cukup bagus gitu kan, bahkan yang lebih dari bagus gitu. Deddy Corbuzier aja dia diem gitu, sesaat dia diem, kayak dia nggak bisa jawab. Jadi kita sebagai wanita, kenapa kita butuh pengakuan cantik dari banyak orang gitu, sedangkan meskipun kita nggak dapat pengakuan itu, kalau ada satu orang yang bilang kita cantik, ternyata kita bisa digolongkan jadi cantik kan kalau ada satu aja, nggak perlu banyak kan. Terus kenapa? Menurut lu gimana? Pandangan lo lah gimana kok orang pada berusaha untuk mendapatkan pengakuan di luar bahwa dia cantik, dia keren, dia kece gitu. Oke, emang kalau gue denger cerita lu, emang bukan opa kalau nggak punya cerita-cerita lucu jam 2 malam pertanyaan. Jam 2 malam. Nah, sekarang sebelum gue jawab pertanyaan lu, coba gue tanya lagi ke lu. Percaya nggak cantik itu relatif? Percaya. Gue cantik itu menurut gue ya, menurut gue cantik itu relatif. Setiap cewek itu cantik dan cantik itu punya standar di diri kita sendiri. Gue nih seandainya gue bilang lu cantik loh Jeng gitu, itu standar kecantikan gue. Terus ada yang bilang yang lain, lu tuh kurang cantik Jeng gitu, itu kan standar kecantikan dia. Jadi standar kecantikan kita itu ada pada diri kita sendiri sih, itu kalau menurut gue. Nah betul sih, gue setuju sama lu. Jadi lu kan percaya nih kalau cantik itu relatif. Gue juga, jadi kayak pengakuan kata cantik itu tidak harus melulu melalui wajah. Betul nggak? Iya, betul. Oke, mungkin kalau misalkan pertanyaan kenapa kayak wanita tuh harus cantik. Kalau menurut gue sih, ciri khas dari wanita yang paling utama dilihat emang kecantikan. Meski itu tidak melalui wajah. Cuma, kalau misalkan kita mendapat pengakuan cantik, persentase kepercayaan diri kita itu lebih meningkat. Betul? Iya, bisa dibilang gitu sih. Cuma nih, terus lalu lanjutin dulu.
Jadi kalau menurut gue sih kayak semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat dari kata cantik itu sendiri, untuk berusaha dia tampil lebih percaya diri saat dia tampil depan orang lain. Itu sih kalau menurut gue sendiri. Oke, kalau seandainya memang seperti itu, dan gue juga ya masuk akal, dan memang benar sih ketika kita punya wajah yang cantik atau ganteng, kita juga membahas soal, kita nggak beda gender ya, maksudnya kita bahas, umum aja gitu. Cantik atau ganteng, mereka akan lebih percaya diri gitu kalau, ada di depan umum atau ada di suatu tempat yang memang mereka perlu kepercayaan lebih. Dan mereka pasti mendapatkan itu ketika, wajah mereka atau diri mereka lebih cantik, lebih ganteng, lebih lah gitu. Tapi gini, gue kan kemarin udah buat, formulir gitu kan, formulir ada beberapa pertanyaan, terus dari sekitar berapa ya yang ngisi itu, sekitar 30 atau 40 orang lah. Itu mereka udah cukup mewakili sih apa yang gue harapin jawabannya, dan hampir 80% mereka menjawab. Gue kan nanya gini, apa yang buat lu pada insecure gitu. Terus mereka banyak yang jawab fisik. Terus gue nanya lagi kan, apa namanya, apa sih ya, pertanyaan kedua tuh, pokoknya gue nanya lagi tentang insecure. Apa yang lo mau ubah dari fisik lo gitu. Dari fisik ataupun sikap lo yang buat lo insecure. Mereka banyak yang jawab gini, entah itu dari wajah, dari badan, pokoknya yang berhubungan dengan fisik lah. Mereka menjawab itu berhubungan dengan fisik. Terus gue kayak berpikir, kenapa mereka hampir 80% dari mereka menjawab tentang fisik gitu kan. Sedangkan banyak cara lain gitu. Banyak, bentar ada telepon ya. Ganggu nih. Gak apa-apa, iklan. Iklan. Artis kan gak dibayar kalau gak ada iklan. Oke. Oke. Gue silent dulu lah. Kadang tuh nih, kadang gak ditungguin ngechat. Kapan ditungguin gak ada ngechat, Jang. Itu sulit. Kalau Jadi kayak gue jadi bingung juga nih orang pada mau apa gitu. doi. Doi mana? Lu masih tahu lah kapan gue move on belum bisa. Oke, lanjut lagi ya. Sampai sekarang kita move on. Oke, balik lagi. Apa namanya tadi sampai mana? Nah, sampai mereka bilang bahwa fisik yang mereka mau ubah. Terus gue mikirnya gini, yang cantik, yang putih, yang kurus, yang cantik, yang kurus pengen gemukin badan, yang gemuk pengen ngurusin badan, yang putih pengen apa namanya nyoklatin dikit, yang coklat pengen mutihin. Terus yang apa namanya giginya rapih pengen dibuat gingsul, yang giginya gingsul pengen dirapihin. Jadi gue bingung. Gue bingungnya gini. Jadi yang mana yang benar? Lu pada maunya itu apa sebenarnya? Kalau lu insecure soal hal-hal yang ya kalau ditanya apakah gue insecure, ya gue juga insecure, manusiawi. Tapi ada batasnya, ada hal yang gue ngerasa oke, gue harus perbaikin. Tapi bukan berarti semua hal harus kita merasa tidak aman karena orang lain kan gitu. Jadi gimana sih menurut lo tuh? Gue berisik banget ya guys. Bentar. Kalau menurut gue nih ya, dari beberapa cerita, jawaban dari yang G-Form yang pernah lu kirim ke gue juga kalau nggak salah itu ya. Lu juga jawab itu. Ya itu juga gue jawab. Tentang insecure, sebagian besar manusia pasti insecure kepada fisiknya. Tapi menurut gue sendiri itu sih titik kesalahan banyak orang saat ini. Itu yang harus diubah. Karena banyak yang pengen ngubah
hidungnya yang pesek jadi mancung, yang mancung jadi pesek, itu justru kebalikan kan. Mereka itu berarti selama ini tuh nggak sadar kalau misalkan kita tuh bisa memiliki daya tarik tersendiri tanpa harus melihat fisik. Mereka tuh punya karisma masing-masing. Tapi mereka tidak fokus terhadap daya tarik kayak kelebihan mereka yang lain. Mereka terlalu fokus terhadap kekurangannya sehingga mereka selalu insecure, insecure, insecure. Lebih baik insinyur daripada insecure. Nah, iya, itu lebih baik gitu. Lebih baik banget itu malah kan. Bener sih kalau insecure tuh emang sebenarnya manusiawi. Tapi sebaiknya sih kalau menurut gua, kita tuh kayak ya harus pandai mengelola emosional kita. Gimana caranya kita menutupi semua itu dengan kelebihan yang kita miliki. Kayak contohnya Evi Masamba. Evi Masamba itu kalau misalkan dilihat dari fisik, mungkin lebih banyak artis-artis terkenal lainnya yang lebih cantik. Tapi dia kayak terus maju, terus menggali potensi dalam dirinya. Buktinya dia kayak bisa juga terkenal, bisa juga berada di posisi yang sama artis-artis yang cantik lainnya. Iya sih. Sebenarnya bukan orang-orang biasa aja yang ngerasa insecure ya. Banyak orang-orang yang terkenal, bahkan cantik dan kaya gitu. Tapi mereka juga ngerasain insecure itu. Jadi gue tuh bingung sama orang-orang yang ya seumuran kita lah, remaja-remaja seumuran kita. Apalagi gue kayak ngelihat di TikTok, Instagram gitu. Kenapa sih mereka buat video, mereka duetin video sama cewek yang cantik, cowok yang mapan gitu. Ya kalau itu menjadi motivasi, it's okay, itu nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau itu hanya gimana ya? Kalau lu cuma ngomong doang, lu cuma nunjukin bahwa gue lagi insecure tanpa ada yang lu lakuin, itu percuma kan? Nggak ada guna kan? Maksudnya gitu. Terus apa namanya? Kan banyak nih sekarang tuh, bukan sekarang aja sih, yang ngetren di setahun belakangan ini karena memang kita lebih banyak di sosial media daripada di luar rumah gitu kan. Lebih banyak ya setahun belakangan ini bentar lagi ulang tahun itu corona di Indonesia. Jadi Corona aja ulang tahunnya. ya, corona aja ada ulang tahunnya. Terus gini, kan orang-orang pada menggunakan sosial media sekarang. Siapa sih yang nggak punya sosial media gitu kan? Lu kalau nggak punya sosial media, lu pasti dicap apa namanya gaptek dan lain-lain kan, iya kan? Lu nggak punya Instagram, lu nggak punya WA, Twitter, TikTok gitu. Terus Jadul banget kayak itu. iya jadul banget Pasti. kan. Apalagi Mata HP sekarang siapa sih anak seumuran kita yang masih pakai HP balok, yang masih pakai HP Nokia, yang masih nada deringnya itu yang sampai terngiang-ngiang gitu kan. Nggak ada lagi kan maksudnya. Sekarang aja bahkan anak-anak seusia kita bahkan yang masih kecil nih, tetangga gue aja HP gue kalah sama HP tetangga gue. HP-nya kamera 3, HP gue masih kamera 1, Jeng. Gue jadi kayak, gitu. Itu anak-anak zaman sekarang gitu. Terus mereka menggunakan sosial media, gue nggak nyalahin sih. Ya memang nggak salah di sosial media. Tapi banyak orang yang, menurut gue nih, sosial media itu adalah tempat pamer. Itu pertama. Sosial media itu tempat pamer. Terus kedua, sosial media itu adalah tempat kita nunjukin enaknya hidup kita. Hanya enaknya hidup kita. Jadi gue jujur nih, gue kalau buat feed IG ataupun buat snap WA atau yang lain-lainnya itu cuma untuk gue. Di IG gue nge-follow orang hanya teman-teman deket gue gitu. Terus gue nge-follow apa yang gue suka gitu. Terus apa namanya? Gue kalau nge-post pasang foto di feed IG itu hanya untuk kepuasan gue sendiri, bukan untuk cari like dan lain-lain. Tapi kenapa sekarang tuh ketika lu nge-post pasang feed IG lu, terus 5 menit kemudian
lu ngelihat yang like, kok cuma 5 orang ya? Terus lu mulai resah nih, apa ada yang salah dengan feed IG gua gitu. Terus gua, Betul. iya kan, maksud lu paham kan maksud gua, kenapa orang pasang feed IG cuma untuk dikasih love sama orang-orang lain, atau semoga banyak yang komen, semoga doi komen, itu apa sih gunanya? Menurut lu apa sih yang gunanya tuh? Bener sih, karena gue juga baru sadar, beberapa waktu sebelumnya gue pernah tuh seperti itu. Seperti apa yang lo bicarakan. Namun kalau misalkan dulu nih ya, gue tuh kayak rutin mau post Instagram tuh, kayak misalkan 2 minggu sekali, "Duh harus ada foto baru nih untuk di-post." Iya. Duh, kemarin udah pakai baju yang ini, masa hari ini mau pakai baju ini lagi? Iya iya Entar iya disangka iya. baju lagi, kayak gitu. Itu mungkin termasuk salah satu pansos nih ya, Mhm. zaman-zaman sekarang. Cuma udah beberapa akhir ini, mulai mulai kelas 12 akhir tuh kayaknya. Emang kebetulan stok foto udah habis, terus gue juga kayak udah nggak fokus lagi sama hal itu. Mungkin udah lebih kebuka pikiran gue sendiri kayak, udahlah untuk apa sih ngeladenin dunia sosmed yang nggak tahu akhirnya bakal di mana lagi, yang Iya kan? ujungnya bakal nggak tahu. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya kita ngeladenin orang, orang punya ini, kita juga harus punya. Orang buat ini, kita harus juga buat. Kalau misalkan diri kita nggak mampu, kitanya sendiri yang kesiksa, ya kan? Iya, iya pastilah. Kalau kalau misalkan kata gue sendiri sih, benar kata lu, kalau sosmed sekarang itu, sosmed baik, tapi kayak banyak disalahgunakan gitu kan. Iya iya. Kayak lebih memamerkan apa yang dia punya, hal-hal yang dia lakuin. Eee, itu kalau menurut gua tuh ya, sosmed sendiri sekarang, mmm, salah salah pengertian sih kalau misalnya untuk anak muda. Namun karena banyak kan sekarang kayak lagi viral-viral tuh, misalkan viral konten TikTok yang lagi kayak cantik-cantikan gitu, pernah lihat nggak? Iya iya, tahu tahu gua. Nah, terus gue juga pernah tuh dulu, waktu pas viralnya konten TikTok yang lagi cantik-cantikan karena bisa make up. Nah, Mhm. gue di situ kayak, ih banyak banget anak yang udah bisa make up, sedangkan gue udah mahasiswa, nggak bisa make up. Terus gue tuh kayak langsung, ih pokoknya harus belajar make up, pokoknya harus belajar make up. Nah, tapi dari situ, gue juga kayak dapet titik poin untuk kalau misalkan orang lain udah salah, kita nggak boleh kayak gitu. Kita, eee, kayak misalkan pemikiran kita harus berubah. Misalkan, lu buat konten lu kayak home tour, "Nih lihat rumah gua banyak mobilnya, AC-nya 5, kamarnya 7, lampunya bagus-bagus, terbuat dari berlian, lantai gua dari emas," kayak gitu. Nah, kita sebagai penglihatnya mulai mengubah mindset kita. Oh, dia bisa punya rumah kayak gitu dengan hasil duit dia sendiri. Berarti kita harus termotivasi. Suatu saat kita juga harus punya hal itu, namun dari situ kita nggak kayak, "Ih, gue mau ini harus sekarang gimana pun caranya sampai ngutang-ngutang." Enggak, cuma kayak jadi motivasi aja untuk diri kita menjadi lebih baik. Iya, seharusnya kan seperti itu. Harusnya jadi motivasi, kayak jadi acuan. Masak nih anak umur 19 tahun, umur 20 tahun, seumuran sama gua, tapi dia udah bisa beli mobil pakai uang jerih payahnya sendiri. Seharusnya kita termotivasi dong. Tapi Iya, kenapa seharusnya motivasi dong. tapi kenapa justru kita kayak, "Mah, Pah, beliin mobil dong." Hanya untuk Insecure. pamer, hanya untuk pamer juga gitu, untuk balas dendam gitu kan. Jadi gue juga bingung, bener, lu ngomong juga bener tentang, kalau dijadiin motivasi ya itu bermanfaat, tapi, yang gue lihat, sepengetahuan gue nih ya, penilaian gue, bahwa mereka bukannya menjadikan motivasi, mereka hanya kayak, "Ah, nih orang pamer doang nih, gue juga bisa pamer." Jadi mereka membalasnya juga dengan pamer gitu. Padahal tujuannya seharusnya kita ambil sisi baiknya itu jadi motivasi gitu kan. Terus tadi lu ngomong soal yang viral-viral nih, gue jujur gue nggak main TikTok. Gue nggak punya aplikasi TikTok. Jadi gue tuh bukan nggak mau, bukan
bukan nggak pengen gitu, cuma apa ya, gue ngurus Instagram gue doang aja udah kayak, ih mager banget, mau pasang feed atau mau story IG atau itu gue aja kayak berpikir 2-3 kali gitu untuk buat terus oke, gue putusin gue nggak download TikTok atau main TikTok dan lain-lain. Terus tapi gue kan sering lihat IG, lihat YouTube gitu kan, nonton IG, nonton di YouTube gitu. Gue lihat banyak TikTok yang juga nyasar di apa namanya IG kan. Terus ada juga beberapa yang di YouTube. Pas gue lihat di IG banyak yang gue lihat, mungkin banyak yang baik, tapi ada juga yang kenapa orang-orang yang di TikTok, terutama yang cewek, gue belum pernah nemuin yang cowok ya, terutama yang cewek, mereka lebih terfokus memamerkan badan mereka. Entah itu muka, bagian tubuh mana. Kayak semakin lu seksi dari muka ataupun badan lu, semakin banyak yang suka sama video lu. Iya nggak sih? Gue kayak, apa iya sih? Gue pernah download TikTok. Pernah. Cuma 10 menit setelah gue download, gue buka, gue lihat-lihat sebentar, 10 menit gue hapus lagi. Jadi sebenarnya ada manfaatnya TikTok. Banyak artis-artis baru, selebgram baru, seleb TikTok baru yang muncul kan karena kreativitas mereka. Tapi nggak sedikit juga yang hanya memamerkan kecantikan mereka. Ya gue akuin mereka cantik. Cuma untuk semakin lu seksi, semakin banyak yang suka sama lu. Pasti semakin banyak followers cowok lu. Iya nggak sih? Gue salah nggak sih? Gue pengen nanya sama lu kan aktif di TikTok. Sering, mungkin lu nggak sering main, tapi lu sering pasti nonton gitu. Gimana sih, Jeng? Bener nggak sih kayak gitu? Ya sih, kalau untuk hal itu sendiri ya, menurut gue bener sih, banyak orang yang lebih untuk berlomba-lomba membuat konten itu untuk memamerkan fisik dia. Apalagi sekarang nih, konten TikTok tuh nambah lagi tuh lagu yang apa sih itu lagu yang mana? masih ting 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 itu Oh, loh. iya, gue tahu tuh. Iya, tahu. Nonton di IG tuh, ngeliat di IG. Terus ada juga konten-konten yang menggunakan gerakan-gerakan emang sengaja untuk memamerkan bagian tubuh mereka. Kalau misalkan pertama nih, menurut gua hal itu mereka orang lakuin. Menurut gua sendiri sih untuk ikutan hal-hal yang lagi viral sekarang. Biasanya kalau misalkan kita nggak ikutan nih, misalkan gua ketemu lu, terus ntar lu lagi ngomongin, kita buat TikTok yuk pakai lagu ini. Terus ntar gua bilang, itu lagu apa? Ntar, ketinggalan zaman amat sih lu tuh nggak update. 2021 masih nggak update, kan itu nggak banget. Tuh, itu mungkin salah satu alasannya. Terus, yang kedua, menurut gua setelah alasan pertama itu terpenuhi, mereka udah tahu nih, mereka udah update tentang hal itu. Itu menjadi kepuasan untuk diri mereka sendiri. Jadi karena mungkin penilaian mereka atas pencapaian mereka, misalkan, ih gue udah buat konten TikTok ini nih, terus konten gue FYP, aduh seneng banget dalam hati, itu menjadi titik kepuasan sendiri untuk mereka. Nah, kayaknya banyak orang nih yang punya titik kepuasan, mungkin ya sebatas kita buat konten, meskipun mereka belum sadar, nggak sadar sih, kayak misalkan, aduh apa yang gue lakuin ini bener nggak sih sebenarnya, apa yang gue lakuin ini manfaatnya ada nggak sih untuk orang lain sebenarnya, atau malah mengajak orang lain itu ke hal-hal yang nggak baik. Nah, mungkin banyak ya kayaknya yang kurang sadar tentang itu, karena terkadang gue sendiri juga kayak gitu tuh, kayak, ini lagi viral loh, buat yuk yang lagu Dokter Cinta, yang dia tak tampan, Iya. juga rupa. Iya, gue tahu Itu tuh. tuh, kadang kan gue kayak, pengen lo buat ini, ayo sih buat, tanpa gue pikir, kayak misalkan, ada nggak sih itu manfaat lebihnya? Ada nggak sih hasil untuk diri gue sendiri untuk jadi lebih baik ke depannya? Itu sih. Jadi sebenarnya alasan mereka itu hanya ada 2 gitu ya. Satu
cuma ikut-ikut yang lagi Betul. viral agar tidak dibilang ketinggalan zaman, dan yang kedua untuk kepuasan mereka. Sebenarnya gue Iya. setuju untuk yang alasan kedua. Kalau itu membuat mereka puas, it's okay. Mereka bisa menciptakan bahagia mereka lewat hal itu. Tapi ketika lu ngasih alasan ke gue, supaya gue juga nggak dibilang ketinggalan zaman gitu. Terus gue kayak mikir, apakah orang-orang yang nggak main TikTok itu juga dibilang ketinggalan zaman ya? Gue juga bilang gitu sih. Gue kayak, oh berarti gue ketinggalan zaman nggak sih gitu kan? Sebenarnya iya nggak sih? Iya nggak sih? Gue ngerasa gitu jadinya jatuhnya. Padahal menurut gue kita nggak perlu ngikutin orang sih. Gue pernah nih Jeng, gue cerita sedikit. Gue pernah bingung. Gue tuh mau jadi apa sih? Gue tuh mau gimana sih? Gue tuh fashionnya tuh apa sih? Gue bingung karena menurut gue tuh kayak gue ngelukis gue bisa, main musik bisa, nulis gue bisa, kerja lapangan bisa, kerja ruangan bisa gitu. Tapi gue Multitasking ya. tapi gue nggak ada yang gue seriusin gitu loh. Gue nggak serius di musik, gue nggak serius di menulis, gue nggak serius di melukis, gue nggak serius, pokoknya intinya gue nggak serius. Sampai gue mikir gini, apa ini ya? Gue punya temen, dia sukses di bidang dia. Terus gue mikir, apa gue ikut dia ya? Apa gue ikut dia ya? Terus gue bener-bener yang oke, kita ikutin dia. Gue coba seminggu lebih lah. Seminggu lebih gue coba. Gue ngikutin cara-cara dia, gue ngikutin tujuan dia, dan akhirnya gue sadar bahwa jalan dia beda sama jalan gue. Dia mungkin bisa sukses di sini, tapi ini bukan tempat gue, ini bukan fashion gue gitu. Jadi ngapain jadi lo tuh gak ada di tempat dia gitu kan maksud lo? Jadi ngapain gue ikut ke dia? Terus ada satu waktu juga gue gini, teman-teman gue tuh mereka punya pakaian ataupun mereka punya benda yang memang lagi hits gitu kan, lagi zaman-zamannya gitu. Dulu waktu gue SMP gue nggak punya handphone. Gue punya handphone SMA kelas 10 semester 2 di bulan November. Kelas 10 di semester 1 di bulan November. Gue punya handphone baru. SMP gue nggak pernah punya handphone. Teman-teman gue punya handphone. Sampai mereka bilang, gimana sih cara kami menghubungin kamu kalau kamu aja nggak punya handphone? Mereka bilang gitu. Terus gue ngerasa, apa gue perlu beli handphone ya gitu. Terus gue mikir lagi, gue dari awal gue udah nyatain gue nggak mau punya handphone selama SMP ini. Jadi ngapain gue mikirin apa yang mereka pikirin, mikirin apa omongan-omongan mereka. Jadi tetap gue putusin, gue nggak beli handphone. Tetap gue nggak pegang handphone selama SMP. Terus masalah pacaran, SMP, bahkan sampai detik ini, gue belum pernah pacaran. Bukan kalau SMP, gue komitmennya gini, ya anak SMP loh, cinta monyet pasti masih tren-trennya banget kan. Lu juga pasti mungkin tahu lah SMP kisah-kisahnya gimana. Teman-teman gue punya pasangan, sahabat-sahabat gue punya gandengan, mereka pulang diantar jemput, meskipun cuma jalan kaki, tapi diantar, dijemput. Terus gue hanya mengikuti mereka dari belakang, dan gue sendiri. Kadang gue ngerasa, apa gue cari pacar juga ya? Tapi kalau gue cari pacar, apa bedanya gue sama mereka gitu. Akhirnya tetap komitmen aja, tetap komitmen bahwa lu harus jadi diri lu sendiri. Ketika gue mau berubah, ketika gue mau mengubah diri gue untuk mengikuti orang lain, gue selalu ada kalimat yang lewat, lu harus jadi diri sendiri, Fa. Gak boleh. Mau lu dikucilin, mau lu diapain, selagi lu baik, pasti ada yang nerima lu gitu. Jadi kalau untuk gue ngelihat orang-orang yang ngikutin tren atau kayak gaya pakaian sekarang, gue ngelihat gaya pakaian anak-anak sekarang,
gue kayak wow, keren juga, keren, gue akuin itu keren, itu cantik, itu apa namanya hits gitu. Tapi apakah gue pengen mencontoh? Enggak, itu bukan gue gitu. Iya enggak sih, kita harusnya gitu kan. Kita enggak perlu ikutin cara orang lain untuk menjadi diri kita sendiri. Kita hanya perlu mengikuti diri kita untuk menjadi diri kita. Lu setuju nggak sama gue? Atau ada Setuju sih. pembelaan? Atau... Iya gue setuju sama lu sih, karena kalau dipikir-pikir nih ya, penyakit anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda itu ikut-ikutan, itu penyakit nomor 1, ya nggak sih? Bukan corona ya, bukan COVID-19 ya penyakitnya. Bukan. Anak muda, udah skip. Skip. Contohnya aksi di 2020 kemarin soal Omnibus Law. Nah, gue akuin sebagian anak muda tuh turun untuk membela negeri kita, untuk membela masyarakat, membela rakyat, untuk kejayaan rakyat. Tapi nggak banyak juga yang turun hanya untuk tanda kutip ikut-ikutan. Mereka tuh mereka ikut turun cuma mau post story. Gua nih lagi di lapangan gitu. Nih lihat nih gue ikutan demo di sini. Gua nih Pancasila banget gitu kan. Padahal kalau mereka ditanya, apa sih tujuan lo di sini? Poin Omnibus Law yang mana sih yang mau lo protes ke atasan-atasan itu? Mungkin mereka juga bakal nggak bisa jawab. Mungkin mereka ya hanya diam, mengikut, atau mungkin hanya bersorak, ya, setuju. Atau mungkin malah seperti itu. Itu sih kayak penyakit anak muda banget zaman sekarang. Contohnya sendiri kalau di SMA kita tuh kalau milih ekskul tuh. Ya. Kayak zamannya demo ekskul, zamannya ditarik-tarik, ditambah itu anak muda sekarang kan sukanya kayak aduh, teman gue di sini. Ya udah deh, gue di sini juga. Bahkan di ekskul kita ada juga yang ditanya motivasinya di sini ikut kenapa? Mereka jawab ikut teman. Sedangkan dengan mereka ikut teman itu belum tentu mereka kayak nemuin jati diri mereka. Di situ belum tentu kayak potensi mereka bakal ditemukan di situ. Potensi mereka bakal meningkat enggak. Gue sendiri ya contohnya. Jadi gue tuh dulu tuh SMP tuh suka di bidang sastra. Kayak buat puisi atau puisi gitu gue suka sebenarnya. Cuma itu kayak gimana ya, ngalir aja sih, karena dulu SD gue pernah juara 3 lomba cipta puisi FS2N Provinsi Lampung. Nah, gue baru tahu soal ini, Jeng. Apa? Gue baru tahu soal ini. Lu ternyata puitis juga ya? Oh, lu baru tahu? Iya, gue baru tahu. Nah, mungkin setahu gue lu cuma fokus ke modeling gitu-gitu doang. Enggak sih, emang dari SD, malah SD dulu gue FS2N ikutnya pidato sama cipta puisi. Cuma kalau saya apa mah nggak ada apa-apanya gue. Kalah jauh. Lanjut. Nah, terus waktu pas SMP tuh, karena gue dulu seneng aja sih. Kayak gue senang atas pencapaian gue. Gue bisa loh juara di provinsi meskipun gak juara 1. Jadi di SMP tuh kayak, oh mungkin ini kayak passion gue di sini, gue mau terusin. Tapi waktu pas terusin ternyata di SMP ada yang memiliki potensi lebih dari gue. Nah di situ kita bersaing. Kayak tapi waktu pas bersaing, gue lama-lama ngerasa gue mundur kayaknya di sini. Terus di situ kayak Futur, lo tau Futur nggak sih? Iya tahu. Nah waktu pas udah Futur gitu, kayak gue tuh bingung banget rasanya. Gue tuh pengen dulu sampai sekarang sih masih. Gue tuh anaknya tuh kayak pengen punya suatu pencapaian yang bisa dihargain sama banyak orang. Kayak bisa nampol orang-orang yang mungkin ngerendahin gue gitu di situ. Iya. Gue sampai sekarang masih sih kayak gitu. Terus gue ikut event, tapi event itu tuh kayak masih kalah terus. Masuk SMA, sebelum masuk gue ke rumah kakak kelas yang deket gue, terus gue tanya, di Semunsa itu ekskulnya apa aja? Nah dari situ gue mulai cari tahu kayak gimana sih potensi gue tuh harus bisa kegali, harus bisa kayak potensi gue tuh passion gue tuh kayak
apa ya? Apa sih Harus, kata-katanya tuh? pokoknya intinya harus terwadahi gitu. Nah, bener. Kayak bisa diwadahi, terus bisa dikembangkan. Iya. Passion gue tuh bisa dikembangkan tuh dari situ. Nah, cuma waktu pas gue tanya, kakak kelas gue tuh anak tari kan. Gue, nggak banget deh kalau gue ditari. Karena itu bukan yang gue minatin sama sekali. Terus kalau misalkan tentang puisi katanya udah nggak aktif lagi. Terus gue bingung banget. Cuma saat itu kakak kelas tuh nyaranin, lo suka ngomong. Kalau lo mau, silakan. Lo ikut SKR. Dulu tuh SKR tuh mereka tuh taunya siaran radio doang. Iya, Gitu. gua kan juga taunya awal banget kan lu pada sering siaran radio kan, maksudnya gua nggak tahu bakal sejauh ini ternyata gitu. Nah, iya. Nah, mungkin kayak itu mungkin bakal jadi hal biasa ya bagi orang-orang, makanya banyak yang nggak tertarik kayak apa sih siaran radio doang, zaman sekarang radio siapa sih yang mau dengerin gitu. Tapi gue coba. Nah, udah gue coba tuh nggak lupa juga sih gue selalu doa. Dari SMP gue doa sama Allah, ya Allah tunjukkan jalanku biar saya itu bisa mencapai apa yang saya impikan sama ini. Dulu gue kayak sederhana banget sih, pengennya tuh gara-gara di SMP di FS2N tingkat rayon gue udah gagal. Jadi kayak harusnya minum hotel gratis, makan gratis, dapat teman banyak. Ya kali ini kayak gagal lagi kayak gitu. Waktu pas SMA buat SKR, di situ kayak jiwa gue mulai emang sebenarnya SKR ini apa sih? Kok ada salam genre? Salam genre itu apa? Maknanya apa? Gue mulai cari tahu tuh. Gue mulai cari tahu, terus nggak lama dapat undangan pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Di situ juga gue dilantik jadi pendidik sebaya dan konselor sebaya di Provinsi Lampung. Terus dari situ gue mulai, oh jadi SKR tuh peak R sebenarnya. Terus gue nyaman, emang di sini jati diri gue. Jadi dulu kalau teman-teman gue itu banyak yang ekskulnya tuh ekskul musik tuh. Kan musik tuh kayak, Iya, keren nih anak keren nih anak musik. band gitu kan. Jadi famous juga Keren nih gitu. anak band. Cuma kalau misalkan kalau gue pikir-pikir, kalau gue terus ngikutin mereka, padahal kayak itu bukan zona gue di situ. Sebenarnya Ya, gua ngebayangin aja saat berkembang. gua ngebayangin kalau lu ikut ekskul musik, Jang. Suara lu bakal jadi apa? Gua mau ketawa sendiri aja gitu. Iya, gue Nah, tahu tahu Ajeng kan? gitu. Gue tahu Ajeng dan dia mau ikut ekskul musik. Seandainya pada saat itu lu pilih musik ya dan lu nentuin bahwa gue harus cari jati diri gue sendiri nih gitu kan. Jadi akhirnya lu masuk SKR. Nah, betul sih. Karena saat itu jujur teman-teman deket gue, hampir setengah kelas gue itu tuh anak musik semua. Jadi ya namanya menjadi minoritas itu bukan hal yang mudah. Cuma lama-kelamaan karena kita mempunyai tekad yang kuat, ya alhamdulillah terbukti. Gue kenal sama lu kapan ya? Kapan sih kita kenal tuh? Kayaknya kita mulai kenal kelas 11 deh, meskipun kita satu organisasi. Kelas 10 lu tuh Iya kan sih? kita kayak tetap Iya. muka langsung. Kayak kelas 11 ya? Enggak sih, kelas 10 Iya. kenal. Tapi hanya sebatas kenal aja nggak sih? Kayak, oh nih Iya, orang. Gue tahu lu kelas 10 lu udah jadi ketua SKR. Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Kelas 10 udah jadi ketua dan lu satu-satunya ketua ekskul di SMA kita yang masih kelas 10 gitu. Gue inget soal itu aja sih. Setelah itu kita baru deket di kelas 11. Oke. Ya, Sebenarnya aman. Terus gue juga berpikir sama sih kayak lu gitu. Lu tahu gue dari sekolah non muslim gitu. Secara gue muslim dan sekolah gue juga sekolah yang terpencil. Kalau kan kami satu yayasan ya, SMP gue tuh satu yayasan sama SMP yang ada di Humas. Tapi SMP kami itu yang pokoknya paling rendah gitu, paling di bawah gitu dari prestasi dan lain-lain. Tapi gue nggak salah milih SMP ini gitu. Terus gue dari awal gue baru tahu sih lu bener-bener lu bisa buat puisi gitu. Sumpah ini pertama kali gue tahu. Setahu gue ya lu fokusnya
modeling, karena lu kayaknya nggak pernah cerita soal itu. Iya nggak sih? Lu nggak pernah Nah, cerita? gue nggak cerita soal itu karena jujur kayak sampai sekarang tuh gara-gara gue ngerasa ada yang lebih bagus dari gue, jadi tuh kayak gue udah deh mundur aja dari hal ini. Sebenarnya itu nggak baik sih, seharusnya kita lebih menggali potensi biar kita bisa Harusnya. lebih baik lagi. Tapi kayak gue malah menutup hal itu. Iya sebenarnya makanya gue kayak iya Teh Ajeng suka puisi, soalnya gue juga nggak pernah tahu. Justru selama ini lu minta buatin puisi sama gue kan. Nah, kalau ada Iya. apa-apa, nah tolong buatin dong caption gitu kan. Cuma kalau gue sendiri sih suka puisi itu sebenarnya juga bukan hal yang cepet sih. Gue justru bukan di puisi. Gue justru bukan di puisi. Gue di cerpen. Gue di cerpen cerita pendek. Dan itu pun gue juga nggak nyangka gue suka ngomong. Tapi selama SD, gimana? Lo nggak nyangka sampai bisa lolos ke penerbit. Iya, terus gue kan, gue suka ngomong. Tapi dari SD, gue nggak pernah ada wadah untuk gue bisa speak up. Nggak pernah ada wadah. Justru selama SD tuh gue dibully. Gue tuh nggak punya temen tau. SD tuh gue cuma punya teman 2. Dan itu cowok. Gimana sih? Gimana? Baru tahu gue kalau misalkan kan kayak kalau yang kita lihat sekarang Nova itu relasinya luas banget. Kemampuan Gila. speak up itu jago banget. Kayak mampu manajemen waktunya tuh manajemen time itu tuh kayak kece banget gak sih? Bisa ngatur berapa ekskul, bisa menjadi pengurus, bisa menuntaskan tugas-tugas sekolah, kelasnya banyak, kakak kelas, adik kelas, siapa sih yang gak kenal seorang Nova? Iya, jadi seorang pemimpin itu kayak kita lihat juga. Dia udah terbentuk dari diri. Tapi gue baru tahu juga sekarang kalau ternyata lu malah SD dulu kayak lebih pendiam ya. Sangat gue nggak pernah speak up, gue nggak pernah maju ke depan, gue fokus cuma untuk belajar. Dan gue dari kecil gue bukan tipe orang yang ngejar nilai, bukan. Gue ya nilai gue C ya udah. Kalau ada teman-teman gue yang remedial atau mereka protes kenapa nilai mereka C, ya gue terima. Kenapa? Karena menurut gue ya guru, masa iya gue harus protes sama guru? Mungkin ada pertimbangan lain gitu kan. Terus gue punya teman 2 SD cowok, nggak ada teman cewek. Teman cewek gue pada musuhin gue, bukan musuhin sih, karena gue tuh dulu SD deki, gue tuh paling rapih, tampilan gue rapih, kaos kaki sampai lutut, kerah itu sampai jegek leher, berdasi gitu kan, baju dimasukin, paling rapih. Lu tahu rambut gue kribo gitu, bukan hanya keriting tapi kribo gitu. Dan pada saat itu siapa sih yang mau temenan sama anak yang sok rapih tapi dia dekil, item, kribo juga jelek gitu kan. Dan akhirnya hanya ada beberapa yang mau teman sama gue, dan itu hanya sekedar temen juga, bukan yang sahabat, best friend, bukan. Terus ketika gue mulai tahu apa fashion gue, apa mau gue, apa bakat gue, itu di SMP. Ketika gue di SMP, tiba-tiba gue ditunjuk jadi calon wakil ketua OSIS. Gue kayak bingung aja. Gue selama ini nggak tahu apa-apa. Terus gue tiba-tiba ditunjuk jadi wakil ketua OSIS. Gue SD juga gue pramuka, tapi pramuka gue ya hanya sekedar pramuka doang. SMP gue ditunjuk jadi wakil ketua OSIS. Oke, gue lanjutin dan kepilih jadi wakil ketua OSIS. Setelah kepilih jadi wakil ketua OSIS, sekitar 2 bulan kemudian, gue ditunjuk untuk ngewakilin Kecamatan Terusanunyai untuk kemah di Kuarda di Bandar Lampung, jambore daerah, dan itu seprovinsi. Gue event provinsi langsung. Iya, gue langsung event provinsi. Gue cuma anak pramuka biasa yang ya gue memang penggerak pramuka, tapi bukan yang suka banget, bukan. Terus oke, gue ikutin. Gue masuk di pramuka, terus gue kemah di Kuarda. Di situ gue sadar bahwa ini deh kayaknya
lu sukanya kerja lapangan. Oke, gue kerja lapangan. Gue jadi wakil ketua OSIS, masih kelas 7 gue udah wakil ketua OSIS, dan masih kelas 7 gue udah jadi penggerak pramuka di SMP gue. Terus mulai tuh banyak temen yang deket, mulai banyak ada beberapa temen yang deket, kakak kelas mulai suka gitu kan. Dalam kondisi gue juga masih dekil, gue akuin gue dekil pada saat itu, bahkan sampai sekarang gue nggak ngerti dandan dan lain-lain. Terus ketika gue mulai beraktivitas seperti biasa, seperti anak-anak biasa, gue juga mau punya banyak teman, punya main ke sana main ke sini. Terus waktu kelas 8 ya, kelas 2 SMP, gue jadi ketua OSIS, gue juga jadi ketua di pramuka. Lu bayangin, gue ikut kemah, double, ketua OSIS, ketua pramuka, ketua kelas. Jadi kayak gue punya jabatan bertumpuk-tumpuk gitu kan. Tapi oke, kita jalanin. Dalam satu periode. Iya, dalam satu periode. Terus gue bayangin elu Jeng, gue dari kemah seminggu. Terus hari ini gue pulang. Terus besok gue masuk sekolah, besoknya gue harus kemah lagi. Dan 3 hari kemah. Jadi guru gue ngomong gini, kalau kamu nggak bisa ikut kemah yang 3 hari ini, nggak apa-apa, istirahat aja dulu, karena kamu udah ikut kemah yang seminggu kemarin. Terus gue, nggak Pak, saya bisa kok. Dari situ gue mulai sadar bahwa keadaan yang ngubah gue sampai sekarang ini, keadaan yang ngubah gue sampai Nova yang lu kenal, Nova yang orang lain kenal, keadaan yang ngubah gue. Tapi sebenarnya gue terkenal di dalam sekolah, bahkan di luar sekolah juga. Seyayasan ada beberapa anak di satu yayasan kami yang juga kenal gitu. Tapi gue pernah ada satu bullying yang di tempat umum. Gue kan, rumah gue dekat sekitar 2 km dari sekolah. Seharusnya gue naik angkot bisa dong. Tapi karena gue setia kawan, jadi gue ikut temen gue kan naik bis. Gue pernah naik bis. Dalam jarak 2 meter? 2 kilometer naik bis? Iya, gue naik bis. Ongkos berapa lu? 2.000. Gue ongkos 2.000. Terus naik bis. Terus di bis kan dalam posisi gue pakaian kami kan nggak tertutup ya, androk selutut gitu, baju cuma selengan, terus pakai dasi gitu kan. Rambut gue, lu tau lah rambut gue gimana kan, bukan keriting tapi tibo gitu kan. Gue naik bis, posisi bis itu penuh. Terus kan kami naik ke pintu belakang. Di pintu belakang itu banyak anak-anak SMA. Gue nggak tahu SMA mana, karena gue juga pada saat itu masih SMP ya, masih belum ngerti gitu. Terus gue pertama naik, mereka tuh udah ketawa. Terus gue ngerasa nggak nyaman. Karena gue tahu mereka ngetawain gue, karena gue yang barusan naik. Dan awalnya mereka cuma anteng-anteng doang. Setelah gue naik, mereka lihat-lihatan, terus mereka ketawa. Terus temen gue kan udah jalan ke agak depan, karena dia kan turunnya lebih jauh dari gue. Gue di belakang karena gue turunnya lebih dekat. Terus akhirnya gue berdiri tuh, gue nggak duduk sengaja karena gue ngerasa rumah gue deket. Terus mereka tuh masih ngeliatin, ngelirik, terus ngetawain gitu. Gue ngerasa ya udah, selagi mereka nggak ngapa-ngapain gue, oke. Terus setelah gue turun, gue barusan turun dari pintu, mereka tuh ketawa yang sampai iya bahagia banget gitu. Terus gue sampai rumah, gue baru sadar ketika ada tetangga gue yang bilang, Mbak Nova itu rambutnya tuh ada daun, ada beberapa daun, terus ada satu kertas yang tulisannya saya jelek. Terus gue kayak, oh ini toh yang kalian pada ketawain tadi. Terus gue dari situ gue nggak pernah mau naik bis lagi. Dari situ gue pernah nggak mau naik bis karena iya pokoknya gue nggak nyaman aja kalau di bis. Bahkan ketika gue naik angkot aja gue pengennya ada di luar angkot.
gue gantung. Lu tahu kan anak-anak SMP yang gantung? Itu gue banget itu gue. Kalau enggak gue harus duduk depan. Karena gue nggak mau campur orang rame. Tapi gue masih pede, Jeng. Di sekolah gue masih pede. Karena hanya orang-orang di sekolah yang tahu gue. Tahu fashion gue, mereka ngertiin gue lah gitu. Itu. Jadi, oke. Bullying itu yang buat gue, oke, gue tunjukin. Dan ketika gue SMA, nggak punya teman sama sekali. Pertama gue belum pakai hijab, kan? Pas itu belum pakai hijab. Dan bully ada, mungkin mereka ngerasa itu bukan bully, tapi gue ngerasa ya ini lu ngebully gue gitu. Tapi it's okay lah. Tidak langsung bully. Secara tidak langsung, it's okay lah. Gue maklumin gitu. Udah kebal, udah ya emang kenapa kalau gue kribo, emang kenapa kalau gue hitam, emang kenapa kalau badan gue nggak bagus gitu. Terserah gue, ini hidup gue, diri gue, yang penting gue pede aja. Akhirnya lu kan tadi bilang kalau lu masuk SKR karena emang pengen cari jati diri, nggak pengen ikut-ikut kan. Apalagi gue yang nggak punya temen sama sekali pada saat itu. Gue kan masuk SMA cuma satu-satunya dari SMP gue kan. Terus masuklah gue SMA tuh. Masuk, pilihlah gue organisasi 2 itu kan. Lu tau lah 2 itu. Bener-bener yang atas kemauan gue sendiri. Terus gue ngejalanin, ya udah gue jalanin aja gitu. Gue ikut, gue puisi itu baru SMA, Jeng. SMP itu gue cerpen. Puisi itu gue SMA. Udah kelas 10 semester 2. Baru mulai. Sebenarnya kalau dari kita ini malah kebalik gitu ya kalau gue denger cerita lo. Karena tuh jujur nih ya, waktu pas awal masuk SMA, waktu pas kita GTT, lu jadi apa sih? Yang disematkan itu kan perwakilan dari peserta putri kan yang disematkan tuh. Nah, gue dari situ pertama kali liat lu tuh, karena lu partnernya sama Yogi kan, Yogi yang disematkan karena Yogi terkenal gitu kan. Nah, kalau gue kan kayak dari SD tuh emang satu sekolah terus sama Yogi. Jadi gue tuh kayak udah tahu kemampuan Yogi, emang gue wajar kalau Yogi kayak gitu. Terus gue lihat siapa nih perwakilan putrinya. Oh, anak itu. Gue belum kenal itu lu. Mana itu lu juga posisinya masih gak pakai jilbab kan? Iya, belum. Cuma kalau menurut gue sendiri ya, dengan rambut kribo itu justru menjadi daya tarik gue sendiri. Nah, lu tahu kan gue orangnya kayak SKSD, bisa dibilang SKSD ya. Sih. Sangat-sangat sih kalau menurut gue kayak ini orang. Ya, bisa mengenal orang. Terus cuma di situ gue pernah sih salah persepsi untuk lu. Jadi gue tuh pengen kayak bisa ngobrol sama lu. Gue tuh kayak pengen, apa sih pengalaman lu? Kok lu bisa sih tiba-tiba jadi perwakilan? Kalau Yogi kan gue tahu pengalaman dia, gue tahu filosofi dia kayak mana. Terus kalau lu tiba-tiba bisa, nah gue penasaran kan. Cuma waktu pas gue lewat, baru aja gue mau nyapa, lu udah kayak, ya lu tuh kayak mengabaikan gitu. Dari situ gue, sombong amat sih, kayak gitu kan. Terus kebetulan kita ada dalam satu organisasi yang sama. Nah, di situ lu kan suka hilang-hilangan. Hilang-hilangannya dalam tanda kutip ada tanggung jawab lain. Nah, di situ gue baru kayak, Nop, lu ntar jawabnya, sebentar ya, sebentar ya. Nah, terus gue coba mulai lihat lu, kita mulai kenal kan akhirnya. Waktu pas gue mulai kenal, ya gue tahu lo suka nulis, gue tahu lo suka puisi, lo suka cerpen, lo suka sastra dalam hal itu. Cuma kayak gue nggak nyangka banget sih kalau dulunya ternyata lo tuh pendiam, kayak butuh proses banget untuk mencapai titik itu, nggak semudah itu kan. Iya. Kayak ternyata kayak yang lu awalnya pendiam, terus lu memegang 2 jabatan dalam satu periode, itu hebat banget sih, gue akuin hebat. Itu manajemen waktunya gila, itu keren banget. Dan kalau gue lihat lu juga kayak suka tantangan sih orangnya, semakin lo ditantang semakin lo maju. Iya, gue nggak bisa yang gue pokoknya lu harus ngasih gue tantangan baru gue maju. Kalau lu nggak ngasih gue tantangan, gue nggak akan maju. Gue akan tetap di tempat. Karena menurut gue apa yang perlu gue buktiin sama lu, kalau gue nggak ditantang sama lu, gitu kan. Bener-bener yang pada waktu itu gue memang bener-bener yang hanya cerpen, dan itu pun cerpen itu pun
gue pernah kayak lu yang bilang awal, lu lomba modeling, lu kira lu paling bagus kan, terus ketika lu ikut lomba, lu ngelihat oh ada yang lebih dan ada yang lebih banyak banget yang lebih dari lu. Sama Jeng, gue juga pada saat itu tuh gue bilang, guru pembimbing sastra gue bilang, Fa, kamu ikut lomba cerpen untuk tingkat FLS 2X. Jadi kan Saverius nih. Jadi Saverius kan di Lampung ada 12 SMP-nya. Jadi kami lomba se-Saverius Lampung, jadi seprovinsi gitu kan. Lomba apa, Bu? Lomba cerpen. Terus gue kayak, oh iya, Bu. Saya coba. Oke, 3 hari lagi kamu harus ngumpul cerpen ya. Bayangin Jeng, 3 hari. Terus gue nggak selesai. Gue alasannya ketinggalan, Bu. Ketinggalan sampai 1 bulan. Sampai Hamin 2 minggu. Itu persiapan Hamin 3 bulan sampai Hamin 2 minggu acara. Guru gue bilang gini, kalau kamu mau ikut, besok bawa cerpen kamu. Kalau nggak usah ikut. Dia ngomong gitu. Terus gue buat cerpen semalam yang gue nulis bukan ngetik. Jadi nulis tangan. Salah gue coret karena harus rapi kan, harus bersih. Salah coret sampai ibu gue bilang, kamu tuh ngapain sih ngabisin kertas? Ibu gue kalau lomba gue nggak ngomong lagi mau lomba ini enggak. Jadi gue yaudah kerjain. Terus besoknya gue datang dengan cerpen yang belum selesai. Terus guru gue ngomong, oke, ibu kasih kesempatan sampai pulang sekolah. Hari ini kamu dispensasi dari kelas, kamu ke ruang perpustakaan. Gue selesain. Terus guru gue ngambil, dibaca sama dia. Gue kayak percaya diri dong, gue nyelesain satu cerpen yang gue yakin itu bagus dengan bahasa gue yang menurut gue ya udah luar biasa banget kan gitu. Terus oke. Gue tunggu tuh sampai 2 hari ke depan, guru gue manggil lagi. Nova, ini cerpen kamu lihat apa yang ibu coret, dan ini cerpen lawan kamu. Jadi guru sastra gue itu juga ngajar di SMP Saverius yang ada di Humas. Lu tahu Indah, Ristiana Indah, itu rival gue. Oh, jadi lu sama Indah itu sebenarnya waktu pas SMP masih rival? Iya, rival, bener-bener rival. Ini punya Indah. Partner kerja. Iya, ini punya Indah, anak Saverius Terbanggi, katanya gitu. Gue baca, gue kayak, gila nih orang kenapa bisa buat cerpen gini? Gue kayak, ini bukan siswa yang buat. Gue yakin ini bukan siswa. Karena dia dalam banget. Dan gue yakin gue pasti kalah sama dia. Terus guru gue ngomong, kamu udah tahu apa kekurangan kamu? Iya, Bu, saya udah tahu. Oke. Hari ini kamu benerin lagi cerpen kamu. Dan dirapihin lagi, ditulis ulang katanya. 3 hari ke depan kamu kumpulin lagi. 3 hari ke depan gue kumpulin, terus gue cuma perbaikan kata, nambah-nambahin dikit, gue masih terbayang-bayang. Gue sampai bilang sama temen gue yang punya banyak kenalan di Saverius Humas, tahu nggak sih yang Indah itu yang mana gitu. Terus ditunjukin sama dia, ditunjukinlah foto Indah. Oh ini nih anaknya. Oh tunggu kamu ya gitu. Terus ketika hari gue nulis apa yang udah gue buat dong gitu kan. Gue udah inget, udah hafal karena udah berkali-kali nulis. Gue tinggal salin dalam 2 jam gue 2.500 kata kalau nggak salah. Selesai, dikumpul, pulang kan, karena memang lombanya di Balam. Karena kami rumahnya paling jauh, kami pulang karena takut kesorean. Di bis, waktu udah mau sampai sekolah, di bis diumumin kalau cerpen saya masuk 5 besar. Gue kayak, mantap. Oke, 5 besar gitu, lumayan lah gitu kan. Gue udah bangga ya. Lumayan bangga lah ya. Gue masih 5 besar. Gue masih mikir, oh, ini Indah kalau nggak juara 1 nih, juara 2 nih gitu. Terus gue nanya pas itu gue pakai Facebook web,
gue punya laptop, Iya. gue buka Facebook di laptop, gue update status apa namanya, nomor urut gue kan 17, gue update tuh status 17 hoki gitu. Terus dia komen ngasih selamat gitu kan. Terus gue bilang, kamu gimana dah gitu. Enggak menang, Fa gitu. Loh, kok enggak menang? Kok enggak menang? Sedangkan gue yakin apa namanya, cerpennya lebih bagus dari gue. Bahkan gue yang awam aja menilai hal yang sama gitu. Hal itu kan. Terus pas guru gue ngomong, ternyata Indah buat baru. Dia nggak pakai yang udah dibuat. Dia buat baru di tempat. Itu kesalahan dia. Tapi it's okay, gue akuin Indah juga bagus. Apa namanya, Ristiana Indah juga bagus. Tulisannya kayak dalam banget dapet. Terus setelah itu gue udah kelas 9. Kelas 9 kan udah nggak bisa ikut organisasi lagi kan ya. Jadi Free, fokus aja. free. Tapi gue diminta untuk tetap ngawasin anak-anak OSIS baru. Bahkan pramuka pun. Jadi ya udahlah gue ikutin. Terus mau lomba nih anak-anak. Fah, mau lomba. Kapan, Bu? 3 hari lagi. Anak kelas 8. Dia bilang gitu. Terus, oh ya udah, Bu. Tolong kamu bimbing yang cerpen ya, Fah. Terus gue mikir, cerpen buat dalam 3 hari. Lu mau mikir buat cerita apa gitu. Terus akhirnya dengan keputusan yang berat, dengan pertimbangan-pertimbangan yang berat, apa namanya, kami cerpen yang sama yang gue buat untuk FLS 2X dipakai untuk lomba itu juga. Dipakai untuk lomba itu hanya ada beberapa yang diganti gitulah. Diganti. Terus juara berapa coba, Jang? Juara 2, Jang. Juara 2. Kayak kalau misalkan kita sebagai pencipta tuh yang awalnya kita insecure, apalagi begitu disandingkan dengan cerita yang mungkin nggak ada apa-apanya cerita kita sama cerita dia, itu kayak kadang kan, ih nggak mungkin deh hal ini, sumpah ini nggak mungkin banget. Tapi emang itu nyata. Nah, kalau dari cerita lu sendiri tuh, waktu pas lu disandingin sama cerita Indah, lu kayak, gila kata-kata anak ini beda jauh sama gue yang gue udah bangga. Nah, sama, gue kayak nggak pernah untuk speak up tentang gue suka puisi, gue suka nulis, itu karena gue tuh malu sebenarnya sama lu. Kalau ngeliat tulisan lu, waktu pas kita bukber, waktu itu Ambalan yang di rumahnya siapa yang di pinggir jalan? Tarisya bukan? Bukan, Trisya. Siapa? Trisya ya? Tarisya. Ya, bener, Iya. Trisya. Itu kan lu nunjukin tulisan-tulisan, mau lihat nggak puisi-puisi yang udah dibuat? Terus gua coba lihat. Nah, dari situ gua mikir, gila jago amat anak ini, masih SMA notabene udah kata-katanya tinggi, kayak cerita yang lo buat tuh setiap kata tuh punya makna. Dari situ yang gua nggak bisa. Jadi gua tuh makna yang ada dalam cerita gua tuh kayak ya udah keseluruhan. Kalau lu baja aja ada maknanya. Apalagi seluruh puisi lu itu semuanya lebih tinggi dong tentunya maknanya. Jadi di situ kayak gua ngerasa, ah udahlah nggak ada apa-apanya. Jadi ya harus lebih banyak belajar lagi. Tapi bener kata lu sih, yang apa namanya, kita ya emang kadang perlu merendahkan diri kita untuk apa namanya, untuk cari sesuatu yang memang benar-benar diri kita gitu. Kalau masalah puisi-puisi gue kayak iya sih emang punya makna, bahkan menurut gue nggak, lu pada nggak ada yang tahu maknanya apa, karena itu cuma gue. Menurut gue ketika seseorang menulis puisi atau seseorang menulis sesuatu, itu yang tahu, semuanya yang tahu itu cuma dia, si penulisnya. Mau lu duga-duga ini pasti tentang si doi, ini pasti tentang ini, belum tentu benar, karena itu punya maknanya sendiri. Jadi ya gitulah sebenarnya. Cerita-cerita kita itu cukup itu ya, apa namanya, membuktikan bahwa proses itu Ada. hasilnya. Proses Ada itu betul. ada. Iya kan? Nggak ada yang sia-sia. Dan pencapaian kita sampai saat ini, itu ada prosesnya. Iya nggak sih? Iya, kita bahkan ibarat kata nih, tai pun, lu mau, apa namanya,
tai pun punya proses kan? Ya, untuk dikeluarkan aja ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi kenapa jadi seharusnya kita saat ini mengikuti proses, bukan memprotes proses, iya nggak sih? Kita lebih baik untuk mengikuti proses diri kita, kemana kita harus mencapai tujuan itu, bukan kayak gue ikut proses lu aja deh. Terus Iya. proses kita siapa yang ngejalanin? Iya. Lu punya proses untuk jadi sukses, lu punya proses untuk jadi cantik, lu punya proses untuk jadi diri lu sendiri. Jadi lu harus bersyukur atas diri lu sendiri. Kalau gue berpikirnya gini, Jeng, hidup yang gue jalanin sekarang adalah hidup yang orang lain mau. Jadi hidup yang lu jalanin sekarang, sepahit-pahitnya, sebenci-bencinya lu sama hidup lu, ya itu hidup yang orang lain inginkan. Sama kayak lu nginginin, lu pengen hidup orang lain untuk hidup lu gitu. Gitu sih kalau. Betul sih. Kalau gue setuju banget sih sama kalimat lu, sama kata-kata lu dan prinsip lu yang itu kayak kita emang harus pandai-pandai bersyukur karena kita nggak tahu di luar sana orang lain tuh pengen ada di posisi kita. Tapi untuk apa kita harus kayak pengen lebih, pengen ini, pengen itu. Banyak loh orang yang pengen banget ada di posisi kita, itu aja mereka sulit. Kita ada di posisi ini, masih aja ngeluh, masih aja kurang. Kayak gitu. Jadi bukan saatnya kita untuk insecure, tapi saatnya kita untuk buat mereka itu insecure. Jadi kita yang membuat mereka insecure, bukan mereka yang membuat kita insecure. Gimana caranya? Gue jelek, gue hitam, tapi gue bisa speak up, gue bisa public speaking, gue bisa pede di depan orang untuk jadi apapun. Itu kan orang akan berpikir, yang cantik akan berpikir, kenapa dia yang jelek bisa kayak gitu? Berarti mereka insecure. Jadi kita jangan fokus ke gue jelek nih, gue hitam nih. Gue nggak boleh fokus ke itu. Gue harus fokus ke bakat gue bisa speak up. Makanya gue ngajak lu, dan kebetulan lu emang ngajak gue kan, Fa ayo buat podcast gitu. Kebetulan juga ya itu pas kita lagi ngapain ya, komen snap atau apa, terus gue bilang, "Yuk buat podcast," terus lo emang lagi ada project podcast, jadi nyambung banget. Iya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya sekedar podcast sih, ini kayak ngobrol bareng aja, sharing-sharing aja. Iya sih, kalau untuk itu tentu gue setuju banget sih, kayak bukan saatnya kita untuk insecure. Karena saatnya kita untuk membuat orang lain tuh insecure dan membuat mereka menjadi lebih baik. Karena dengan hal itu kalau menurut gue kita bisa bermanfaat, secara tidak langsung kita bermanfaat untuk orang lain. Karena setiap orang punya pencapaiannya masing-masing, setiap orang punya prosesnya masing-masing, setiap orang punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kan ya benar sih kata pepatah, ini tuh dunia bukan surga. Kalau mau nyari yang sempurna tuh ya nggak ada. Ya, iya. Jadi benar. Jadi kita sepakat ya Jeng bahwa saatnya kita untuk jangan insecure, tapi kita yang buat insecure sama orang-orang yang memang belum paham sama apa yang mereka punya, apa kelebihan mereka gitu. Jadi gue seneng banget sih bisa ngobrol sama lu, kayaknya udah 1,5 jam gitu. Cuma nggak kerasa aja karena emang kita cocok ya, Emang cocok gini nih. ya, lama nggak ngobrol bareng. Ya, udah lama banget, udah lama ya. Udah sekitar berapa sih? Terakhir ketemu Udah kapan? lama. Udah ganti tahun kita belum Udah ngobrol bareng. Udah setahun ya? Udah setahun. Terakhir Udah ganti 2020. tahun. Ya terakhir sih 2020, itu pun kayak terbatas banget sekarang waktunya kita kalau mau untuk ngobrol. Kayak ya kangen sih sebenarnya sama masa sekolah kalau curhat-curhat enak gitu kan. Jadi ini tuh media memang cukup membantu banget ya dalam kondisi ini. Kita meskipun kita nggak ketemu, kita masih bisa Zoom. Jadi intinya nih obrolan kita kali ini bener-bener yang lu pada yang nonton ini dari kami dua Ajeng nih, lu jangan insecure deh. Mending lu temuin apa kelebihan lu, tunjukin dan buat orang lain insecure. Meskipun lu nggak cantik, meskipun lu nggak putih, meskipun lu nggak tinggi, nggak kurus dan lain-lain, atau lain-lain lah pokoknya. Kita punya standar, diri kita masing-masing. Jadi untuk apa menyamakan standar orang lain di dalam diri kita? Tepat sekali nggak sih itu? Benar sih.
Gue setuju banget untuk lo pada yang pada nonton ini, untuk teman-teman, kayak udah jauhin aja tuh kata insecure. Lebih baik kita bersyukur, fokus, untuk apa yang kita miliki, untuk kedepannya biar kita menjadi lebih baik. Karena yakin dan percaya suatu saat kita bakal bangga sama proses yang pernah kita lalui. Meskipun ya insecure itu wajar, tapi kalau berlebihan itu juga nggak baik. Jadikan insecure lu pada itu motivasi untuk bergerak. Lu jangan cuma ngomong gue insecure, tapi kalau lu diem aja, lu tiduran di rumah, lu nggak akan jadi apa-apa. Jadi satu ini terakhir aja. Gue sering banget dengar orang yang ngomong akan indah pada waktunya. Dan gue nggak setuju itu. Gue nggak setuju akan indah pada waktunya. Kenapa? Karena yang sering ngomong akan indah pada waktunya, itu adalah orang-orang yang suka rebahan. Lu kalau mau rebahan, terus lu ngomong akan indah pada waktunya, kapan? Kalau lu cuma rebahan. Tapi gue akan salut banget bagi orang-orang yang meskipun belum mencapai tujuannya, meskipun dia belum menang di kejuaraan ataupun belum menang dalam semua hal yang dia ikuti, tapi dia mau, dia terus. Itu yang perlu dikasih kalimat akan indah pada waktunya. Perjuangan lu nggak akan sia-sia. Tapi ketika lu rebahan, lu nonton YouTube, lu main TikTok, lu yang lain yang nggak berguna, lu tiba-tiba lu buat snap WA, akan indah pada waktunya. Nggak akan ada yang sia-sia. Gue kayak, apa sih lu maunya apa gitu? Karena itu nggak mungkin gitu kan. Mungkin, tapi hanya sedikit kemungkinannya. Jadi ada pesan-pesan terakhir. Jadi dari tadi itu belum ada akhir, dari tadi udah ngomong-ngomong. Pesan-pesan terakhir untuk teman-teman kita. Kalau misalkan gue setuju sih sama lu sendiri, kayak untuk apa sih, gimana ya, tetap semangat untuk kalian semua, untuk buktiin ke dunia ini bahwa kita tuh bisa, meski kita jelek, meski kita hitam, atau kita sering dibully, justru itu yang menjadi cambuk untuk diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Buktinya Ajeng bisa jadi orang yang keren gitu. Dan wawasan bagus. Gue salut lu sama. Ingat ya Ajeng, kalau lu mau mewariskan pick R lu ke gue siap kok. Tenang aja, gue siap meluangkan waktu ya. Ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, serius ini. Iya serius ini, gue juga serius. Karena gue lagi cari wadah, karena gue bosen, bener-bener bosen. Gue pengen keluar, maksudnya lu tahu gue suka aktivitas di luar. Jadi gue kalau di rumah gue stres. Gue bahkan sampai kadar kesetresan gue itu 80%. Yang sampai lu bisa ngomong di kaca berjam-jam, sampai lu bisa berdebat, sampai gue kayak gue lagi nonton film terus otak gue menyeletus satu orang, ini film ini orang tokohnya kok jahat banget sih. Dalam hati gue, wajar Fa, itu tuh wajar. Terus mulut gue kayak ya gitulah, sampai kadar gitu. Udah bener-bener stres ya kalau kayak gitu. Nggak heran gue mah sama lu. Ya, ada obrolan lanjut tentang pick R. Kalau nggak gabung gitu kan. Oke, ntar kita ngobrol lanjut via chat ya. Oke, siap. Ajak-ajak kalau mau siaran radio ya. Gue free kok. Besok mau ikut nggak? Dadakan lah, jangan dadakan lah. Minggu depan kali ya. Oke, siap. Oke, makasih ya Jeng. Makasih juga untuk yang udah nonton dan kalian mau terserah mau apain kalian video ini. Kalian ambil aja yang bagus dan buang yang jelek. Kalau kalian nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Kalau kalian nggak mau like juga nggak apa-apa. Karena kami buat video ini cuma untuk sharing, untuk kalian paham pola pikir yang seharusnya kalian lakukan. Dan ini dari kami dua Ajeng sih. Kalian bisa cari lebih lanjut di video-video orang ataupun cari-cari motivasi di tempat-tempat lain. Ini hanya sebagian kecilnya aja. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.